orang-orang yang datang kepada kita berhajat. Nah, di situ ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, tunaikan hajatnya. Kalau itu bisa, kalau itu kawa kita tunaikan. Nah, kalau kada kawa kita tunaikan hajat mereka itu, yang kedua disebut dengan jabrul khatir, mengurangi kekecewaan mereka. Orang hendak berhutang duit lawan kita, hutang duit bang 1 juta, kita kada menghutangi. Kita boleh kada menghutangi karena satu, kita kada berduit. Kenapa dihutangakan kada berduit? Nah, yang kedua, kita boleh kada menghutangi, orang ini kada pembayaran hutang. Ini mau hutangi menambah dosa benar ya pulang kena. Hutangnya ada ke sudah kada bayar, tambah pulang ini. Nah, itu boleh kita kada mengabulkan hajatnya. Satu, kita kada mampu. Dua, orang ini kada pembayaran di hutang. Nah, kalau kita kada hutangi, pastinya ada kecewa dalam hatinya. Nah, kita kada tunaikan hajatnya. Nah, ambil yang kedua, tutupi, tapali kekecewaannya itu dengan sesuatu. Nah, kalau kada mau tangikan 1 juta, kembali aja 200.000 ongkos jalan aja. Nah, itu mengurangi kekecewaannya. Berhutang 1 jutanya kada dapat, ongkos jalan bulang bulik diberi 100.000, 200.000, itu menutupi kekecewaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi kitabul adabin nabawiyah wal akhlaqil muhammadiyah. Ini kitab tentang adab kenabian dan akhlak-akhlak yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanu ta'dibillah ta'ala nabi safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi fil Quran. Keterangan mengajarkan Allah adab terhadap kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Quran, dengan Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirat dara'ah wal ibtihali daimas su'ali minallahi ta'ala ayyuzayyinahu bimahasinil adab wa makarimil akhlaq. Adalah Rasulullah SAW seringkali memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah perhiasi beliau dengan adab-adab yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia. Pakana yaqulu fi du'aihi, Rasulullah beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Artinya, ya Allah, baguskanlah kejadianku, wa khuluqi, dan budi pekertiku, akhlak. Seringkali doa itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta kepada Allah agar diperbaiki kejadian sidin dan diperbaiki budi pekerti sidin. Wa yaqul, dan beliau berkata lagi, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan akanku akhlak-akhlak yang munkar, akhlak-akhlak yang tidak baik. Nah, beliau seringkali minta dua hal itu. Fastajaballah du'aahu, Allah kabulkan doa Nabi itu. Wafa'an biqaulihi azza wa jal, sebagai menyempurnakan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku ijabah, aku kabulkan bagi kamu. Nabi kita seringkali berdoa itu, akhirnya Allah
kabulkan doa. Fa anzalallahu alaihi al-Qur'an, Allah turunkan atas Nabi kita Al-Quran. Wa addabahu, Allah didik Nabi kita, Allah ajarkan adab kepada beliau. Fakana khuluquhu Al-Quran, maka budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Wa innama addabahu Al-Quran, hanya saja mengajarkan Allah adab kepada Nabi akan Quran bimisli qaulihi ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini salah satu yang diajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa, ambillah kemaafan, ambillah kemaafan. Artinya jadilah kau orang yang pemaaf, jadilah kau orang yang pemaaf. Dan suruhlah dengan kebaikan, dan lagi berpalinglah engkau daripada orang-orang yang jahil. Nah, ini salah satu ayat yang mana Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan adab-adab yang baik dan akhlak yang mulia. Pemaaf, menyuruh berbuat baik, kada melawani orang jahil. Orang jahil itu orang-orang yang suka berbuat munkar, itu disebut jahil. Bukan pengertian jahil itu orang bodoh, tapi orang yang suka berbuat munkar, orang yang suka berbuat maksiat, itu berhak digelar jahil, berhak digelar jahil. Orang-orang yang taat kepada Allah itu diberi gelar orang yang cerdik pandai. Nah, jadi Allah memberikan gelar kepada orang itu bukan karena kepintarannya, bukan karena titel pangkatnya, tetapi bila orang itu taat kepada Allah disebut orang pintar. Kalau orang itu kada taat kepada Allah disebut Allah orang jahil, walaupun dia urusan duniawi punya titel yang banyak, tapi maksiat kepada Allah. A'rid anil jahilin, orang yang memfitnah itu orang jahil. Allah menyuruh Nabi berpalinglah daripadanya, jangan dilawani. Artinya orang memfitnah jangan dilawan dengan fitnah. Orang yang menggibah kita itu orang jahil. Orang yang mau menggunjing kita itu orang jahil. Dan itu orang jahil kita disuruh berpaling, jangan menghadap, jangan melawan. Kalau orang menggibah kita, kita balas dengan gibah, berarti kita sudah kada mencontoh akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah engkau, jangan dilawan orang-orang yang jahil itu. Nah, di sini ada 3 macam adab yang baik, 3 macam akhlak mulia yang diajarkan Allah kepada junjungan kita dalam satu ayat ini. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Allah menyuruh dengan adil dan ihsan. Jadi Allah kadang menyuruh semata-mata adil, tetapi ditambah lagi ihsan. Kalau kita misalnya berhutang lawan orang 100.000 berhutang, lalu kita bayar hutang itu 100.000, itu namanya adil. Hutang 100.000 kita bayar 100.000. Tapi kalau kita hutang 100.000 kita bayar 100.000
ditambah kita bawakan wadai, itu ihsan. Nah itu ihsan. Nah Rasulullah disuruh Allah demikian, untuk memerintahkan kepada umat jangan hanya adil, tapi mesti ada ihsannya. Nah, ada ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iza'i dzil qurba, dan memberikan sesuatu kepada keluarga. Kalau kita hendak memberi, hendak bersedekah, keluarga dahulukan sedekahi. Keluarga dulu disedekahi, karena pahalanya besar, pahala sedekah dapat, pahala silaturahim dapat juga. Dan Allah melarang daripada kejahatan-kejahatan seperti perzinahan, laki sama laki, bini sama bini, fahsya, wal munkar, dan maksiat yang lainnya. Allah melarang, wal bagh, dan kezaliman. Jadi ada dua hal yang disebut secara khusus. Allah melarang munkar, melarang sesuatu yang maksiat kepada Allah. Wabil khusus yang dilarang Allah, fahsya, zina masuk di situ. Orang laki sama laki masuk di situ juga, homoseksual. Orang perempuan dengan perempuan masuk di situ. Dan lagi yang dikhususkan, wal bagh, berbuat aniaya, kezaliman kepada orang lain. Jadi ini termasuk juga dalam pelajaran yang diberikan Allah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi, dan firman Allah lagi, wasbir ala ma asabak, sabarlah engkau atas sesuatu yang mengenai akan engkau. Sabar termasuk akhlak yang mulia. Orang yang dapat musibah, dia kada keluh kasah dengan musibah itu. Dia tahan daripada merintih, dia tahan daripada meratap, dia tahan daripada mengeluh kepada orang lain tentang apa yang menimpa dirinya. Itu namanya adalah sabar. Kita dapat musibah, kita tahan, kita kadang mengeluh kepada orang lain, kita kadang merintih kepada orang lain, kita kadang meratapi musibah itu. Itu namanya adalah sabar. Sabarlah engkau atas sesuatu yang menimpa akan engkau. Inna dzalika min azmil umur, bahwa sabar itu termasuk perkara yang dipentingkan di dalam agama kita. Wa qawlihi, dan firman Allah lagi, fa'fu anhum, maafkan daripada mereka, wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maafkan dan biarkan. Orang kadang-kadang bisa memberi maaf, cuma minta ganti rugi. Orang bisa minta maaf, diberi maaf, macam memfitnah aku, macam menyakiti aku maafkan, cuma ganti rugi, sekian ganti ruginya. Nah itu maaf tapi kada paswah. Allah menyuruh maafkan. Kalau maafkan jangan macam-macam lagi. Nah jadi jangan ada lagi perjanjian-perjanjian. Ikam harus kumaafkan, ikam kumaafkan, ikam berbuat salah kepadaku. Tapi aku minta pulihkan nama baikku. Buat di surat kabar 10 hari ini minta maaf lawan aku. Nah itu kada paswah ngarannya. Kalau maaf itu ya maaf habis sudah artinya. Itu yang dimaksud ini. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wasfah. Nah, itulah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsinin. Muhsinin orang yang baik, orang yang memaafkan dan tidak menuntut apa-apa terhadap orang yang dimaafkannya itu.
disebut Allah muhsinin. Wa qawlihi, dan firman Allah lagi kepada Nabi kita, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah permusuhan itu dengan cara yang baik. Menolak permusuhan tapi dengan cara yang baik, sehingga orang yang antara engkau dan antara dia itu permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Wa qawlihi, dan firman Allah, wal kaziminal ghaiza, orang yang menahan marah. Marah itu fitrah manusia, kita bisa marah. Nah, wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang menahan marah, wal afina 'anin nas, yang suka memaafkan kesalahan manusia. Wa qawlihi, dan firman Allah lagi, ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhilah kebanyakan daripada sangka-sangka. Jangan hendak ketujuh menyangka orang. Kita menyangka orang kada ada untungnya, kada menyangka orang kada ada ruginya. Inna ba'daz-zan ismun, bahwa sebagian sangka itu ada yang dosa. Sangka apa? Sangka jahat. Nah, husnuzan, sangka baik, itu disuruh. Sangka baik. Kalau sangka yang dosa itu sangkaan yang jahat. Kita sudah menyangka bahwa orang ini jahat. Kita menyangka orang datang ini orangnya ini maling. Kita menyangka orang ini orang kada bagus. Nah, dalam hati nih, mau diucapkan tuh lain lagi kisahnya. Ini dalam hati. Sangka ini perbuatan hati. Jadi Allah menyuruh dalam Al-Quran, ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhilah sangka-sangka, karena sangka itu adalah sebagiannya ada yang dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencari-cari. Kayaknya kita bila menyangka orang itu kada baik, kalau kita mencari-cari kesalahannya, dilarang oleh Allah. Barang siapa yang mencari kesalahan orang lain, Allah pun akan mencari kesalahannya. Kalau Allah mencari kesalahan kita, pasti dapat. Pasti dapat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah saling menggibah sebagian akan sebagian. Nah, wa amsalu hadhihi ta'dibat fil Qur'an la tuhsar, seumpama ini pelajaran-pelajaran adab dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa huwa alaihi salatu wassalam al-maqsudul awwalu bit-ta'dib wa tahdzib. Rasulullah itu yang pertama dimaksud dalam setiap pengajaran Al-Quran. Dalam setiap pelajaran Al-Quran, yang dimaksud Allah itu yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa minhu, kemudian daripada Rasulullah, yashrukun nur, memancarlah cahaya ala kaffatil khalqi, atas seluruh makhluk. Kalau Allah nyuruh sembahyang, Rasul yang suruh Allah dulu. Dari Rasul itulah kita semuaan bisa sembahyang, dari belajar. Allah melarang Rasul ini, Rasul dulu utama yang dilarang. Dari situ memancar kepada sekalian makhluknya. Fa innahu addaba bil Qur'an, Allah mengajari Rasulullah itu dengan Al-Qur'an. Wa addabal khalqa, Allah mengajari makhluk bihi bin Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah bersabda, bu'istu li utammima makarimal akhlaq, aku diutus, ujar Nabi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
Summa raggabal khalqa fi mahasinil akhlaq. Kemudian Rasulullah menggemarkan kepada makhluk atas akhlak yang baik. Summa lamma akmalallah ta'ala khuluqahu. Kemudian manakala Allah menyempurnakan akhlak Nabi, asna alaih, Allah puji Nabi, faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sungguh budi pekerti yang agung. Nah, jadi Rasulullah disuruh Allah ini sidin amalkan, disuruh Allah ini sidin laksanakan, Tuhan ini jangan sidin jauhi. Sudah sempurna, Allah puji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau itu wahai Rasulullah sungguh punya budi pekerti yang agung. Summa bayyana salawatullah alaihi al-khalqa anna Allah yuhibbu makarimal akhlaq wa yubghidu safasifaha. Kemudian Rasulullah menerangkan bagi kita semua bahwa Allah mencintai akhlak mulia, Allah tidak suka, benci kepada akhlak yang rendah. Nah, qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali, ya ajaban li rajulin muslim yaji'uhu akhahul muslim fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahla falau kana la yarju thawaba wa la yakhsha iqaba laqad kana yanbaghi lahu ayyusariya ila makarimil akhlaq. Sayyidina Ali berkata, sungguh aneh seseorang muslim datang akan dia saudaranya muslim pada satu hajat, dia tidak melihat dirinya kebaikan untuk menunaikan hajat itu. Jikalau dia tidak mengharap pahala, tidak takut siksa, sungguh adalah seyogianya bahwa dia bersegera kepada kemuliaan akhlak. Nah, jadi orang-orang yang datang kepada kita berhajat, nah di situ ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, tunaikan hajatnya kalau itu bisa, kalau itu kawa kita tunaikan. Nah, kalau kada kawa kita tunaikan hajat mereka itu, yang kedua disebut dengan jabrul khatir, mengurangi kekecewaan mereka. Nah, di situ arti kita dituntut orang yang minta hajat dengan kita itu salah satu antara dua. Imma kita tunaikan hajatnya, atau kita kada kau menunaikan hajatnya, cuma kita kurangi, nah, kita tutupi kekecewaannya dengan sesuatu yang lain. Itu contoh misalnya orang hendak berhutang duit lawan kita, hutang duit bang 1 juta, kita kada menghutangi. Kita boleh kada menghutangi karena satu, kita kada berduit. Napa hutang akan kada berduit. Nah, yang kedua, kita boleh kada menghutangi, orang ini kada pembayaran hutang. Ini mau hutangi menambah dosa benar ya pulang kena. Hutang ada lagi sudah kada bayar, tambah pulang ini. Nah, itu boleh kita kada mengabulkan hajatnya. Satu, kita kada mampu. Dua, orang ini kada pembayaran di hutang. Nah, kalau kita kada hutangi, pastinya ada kecewa dalam hatinya. Nah, kita kada tunaikan hajatnya. Nah, ambil yang kedua, tutupi, tapali kekecewaannya itu dengan sesuatu. Nah, kalau kada mau tangikan 1 juta, kembali aja 200.000 ongkos jalan aja. Nah, itu mengurangi kekecewaannya. Berhutang 1 jutanya kada dapat, ongkos jalan bulang bulik diberi 100.000, 200.000, itu menutupi kekecewaan. Nah, itu dilakukan kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akhlak yang mulia. Sapa si paha akhlak yang dibenci Allah, akhlak yang jahat. Mahutangi kada, bumamay pun orang. Ijam sahutang-hutang, dulu jangan kada bayar lagi aku. Nah, itu kan sudah kada menghutangi, sudah kada menghutangi, ditambah lagi menyakiti hati orang dengan tindakan yang lain. Kita kada menghutanginya, sudah kecewa. Tambah kita marahi, makin kecewa lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan sapa si paha, Allah benci dengan demikian itu.
Fa innaha, bahwa itu makarimul akhlak, akhlak yang mulia, mimma tadullu ala sabilin najat, sesuatu yang menunjukkan atas jalan keselamatan. Wa fil hadis, tersebut dalam hadis, innallaha haffal islama, Allah meliputi Islam, meliputkan akan Islam itu bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan kebaikan-kebaikan amal. Jadi Islam itu intinya adalah akhlak yang bagus, amal yang bagus. Wa min dzalik, termasuk yang demikian, husnul muasyarah, baik dalam pergaulan, wa karamus sani'ah, mulia pekerjaan, walinur janib, lembut dalam tingkah lakunya, wa bazdul ma'ruf, memberikan yang baik, wa it'amut ta'am, memberikan makanan, wa ifsa'us salam, menyebarkan salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa tasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah ke kuburnya, wa husnul jiwar, baik bertetangga, liman jawara musliman kana au kafira, bagi orang jiran muslim atau kafir, wa tawqiru disyaibah, memuliakan orang yang tua, wa ijabatut ta'am, mengabulkan undangan makan, wa du'a alaih, mengajak kepada undangan makan, wal afu, memaafkan, wal islahu bainan nas, mendamaikan antara manusia, wal judu wal karam was samaha, pemurah pemaaf, wa qazmul ghais, dan menahan marah. Itu semua adalah akhlak-akhlak mulia yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipraktikkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabul maharim, menjauhkan yang dilarang, wal ghibah, menggunjing, wal kadzib, berdusta, wal bukhli wasyuh, kikir dan sangat kikir, wal jafa, renggang, wal makri, menipu, wal khadi'ah, wan namimati, menjauhi namimah, anjur atar, wa su'izatil bain, jahat dalam bertengkar, wa qati'atil ahram, memutus hubungan keluarga, wa su'il khuluq, jahat budi pekerti, wa takabburi wal fakhri wal ikhtiyali wal istitalati wal bazakh, artinya kurang lebih sombong, angkuh, wal puhsi, jahat, wal hikdi, dendam, wal hasadi, dengki, wat tiarah, tenung, wal bagi wal udwan wal zulmi, zalim. Itu semua akhlak yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Anas radhiyallahu anhu, falam yada' nasihatan jamilatan illa wa qad da'ana ilaiha wa amarana biha. Rasulullah tidak meninggalkan satu nasihat yang baik, melainkan beliau ajak kami kepada nasihat yang baik, dan sidin suruh kami dengan yang baik itu. Tidak ada satu kebaikan yang ditinggal oleh Nabi, semua disampaikan Nabi, dan sidin ajak kami untuk berbuat kebaikan. Walam yada' ghishan aw aiban illa hazzarana minhu wa nahana anhu. Beliau tidak meninggalkan satu kejahatan, satu aib, melainkan sidin larang kami daripadanya, sidin cegah kami daripadanya. Nah, wa yakfi min dzalika kullihi hadhil ayah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jadi tidak ada satu akhlak baik yang ditinggal Nabi. Semua yang sampaikan kepada kita. Wa qala Mu'az awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'az berkata, Rasulullah berwasiat kepadaku, faqala ya Mu'az, hai Mu'az, usika bitaqwallah. Pertama, Nabi aku wasiatkan kepada engkau hai Mu'az, takwa kepada Allah. Wasidqil hadis, jujur berkata-kata, benar berkata-kata.
wal wafa bil ahdi, menunaikan janji, wa adail amanah, amanah ditunaikan, wa tarkil khiyanah, meninggalkan khianat. Khianat lawannya amanah. Kalau orang menitipkan lawan kita 10 juta, kemudian orang ambil kembali 10 juta, amanah. Orang minta sampaikan kepada kita, tolong sampaikan duit 10 juta kepada Fulan bin Fulan. Kita terima, sampaikan 10 juta, namanya amanah. Bila kita kurangi atau kita kredit bayarnya lawan orang, namanya khianat. Ini duit sampaikan lawan Fulan bin Fulan 10 juta. Unjuk tunggu jutaan kayaknya, 2 hari 1 juta dicicil. Itu khianat ngarannya. Nah, jangan khianat, tinggalkan khianat. Wahibzil jar, menjaga tetangga. Warahmatil yatim, kasih kepada yatim. Walinil kalam, lembut dalam berkata. Wabadlis salam, menebarkan salam. Wa husnil fi'il, baik perbuatan. Wa qasril amal, jangan merasa panjang hidup, pindik angan-angan. Waluzumil iman, malazimi iman. Wa tafaqquh fil Quran, mempaham Quran. Ini semua disampaikan Nabi kepada Anas, pada Muaz bin Jabal. Wa hubbil akhirah, cinta kepada akhirat, karena itu tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Wal jaza' minal hisab, takut daripada hisab. Wa khabdil janah, bersikap tawadu, rendah hati. Wa anhaka, aku larang engkau hai Muaz, anta subba hakima, engkau mencaci maki orang yang bijaksana. Au tukadziba sadika, atau engkau mendustakan orang yang benar. Au tuti'a azima, atau engkau taat kepada orang yang suka berbuat dosa. Au ta'si imaman adila, atau engkau menentang imam yang adil. Au tufsida arda, atau engkau berbuat kerusakan di bumi. Wa usika, aku wasiat kepada engkau wahai Muaz, bittaqaillah, takwa kepada Allah, inda kulli hajarin wa syajarin wa madar, di sisi tiap-tiap batu, pohon dan kerikil. Wa an tuhdisa likulli dzambin taubah, dan bahwa kau perbuat bagi setiap dosa itu akan tobat kepada Allah. Asirru bisirri, dosa yang sembunyi tobatnya pun sembunyi. Wal alaniyah bil alaniyah, dosa yang terang terangan tobatnya pun dengan terang-terangan. Napaha kaza, demikianlah adaba ibadallah, Nabi mengajarkan adab kepada hamba-hamba Allah. Wada'ahum, Nabi ajak mereka ila makarimil akhlak, kepada kesempurnaan akhlak, wa mahasinil adab, dan adab yang baik. Nah, semuaan yang Nabi suruh itu sudah beliau praktikkan sendiri, lalu sidin sampaikan kepada umatnya. Nah, supaya umat bisa melihat bagaimana Nabi mempraktikkan itu. Nah, kemudian bayanu jumalin min mahasini akhlakihi, ini perincian-perinciannya. Nah, yang tadi secara jumlah, ini keterangan jumlah daripada kebaikan-kebaikan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diberitahukan kepada para jamaah sekalian, yang pertama, ngajian malam Selasa kita liburkan, dan insyaallah akan kita mulai kembali malam Selasa 12 Syawal atau 25 bulan Juni, insyaallah taala. Malam Selasa 12 Syawal. Nah, kemudian malam Selasa berikut adalah malam nisfu Sya'ban. Kegiatan kita insyaallah seperti biasa
habis maghrib baca yasin, habis isya salat tasbih dan hajat berjamaah. Dan yang ketiga, diberitahukan pula pengajian yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam bulan Ramadan, dimulai pada malam Rabu tanggal 7 Ramadan. Kitab yang dibaca namanya Al-Mukhtar fi Kalamil Akhyar. Kitab itu dikarang, disusun oleh Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kitabnya namanya Al-Mukhtar fi Kalamil Akhyar. Kitabnya kalau ada dijual orang, jadi masih dicetak. Dulunya kitab itu dijual harganya 1 biji Rp50.000. Tapi untuk ini Habib Abu Bakar Al-Attas menghadiahkan kitab itu sebanyak 2.000 biji untuk jamaah Nurul Muhibbin. Jadi insyaallah kita baca mulai pada malam Rabu 7 Ramadan ini. Mudah-mudahan kitabnya bisa selesai dicetak tepat pada waktunya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.